Kami dari kelompok 3 dengan judul Sikap Inovatif Etika dalam Berorganisasi. Saya Ibrahim Daud. Saya Muhammad Fatur Rahman Kane. Saya Asep Permata Jafar. Saya Nusafira Ali. Saya Ginda Ratu Gria Salmono. Saya Lahir Kasih. Saya Syahrul Naila Muhammad. Selamat Nurul Kati. Selamat menyaksikan guys. Di sekolah, kita belajar matematika, bahasa, dan sejarah. Namun, ada satu pelajaran yang tidak tertulis di buku manapun. Pelajaran tentang kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab. Hari ini, di ruang OSIS dan MPK, 8 siswa tidak hanya merancang sebuah kegiatan. Mereka sedang diuji sebagai calon pemimpin. OSIS MPK kita mulai. Agenda utama kita festival kreativitas siswa. Kekuatan besar Kak, kita bikin acara paling keren sepanjang sejarah sekolah. Aku sudah menyusun proposal awal, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Terutama anggaran, dan bukan belum cukup. Kalau konsepnya kuat, kesalahan cepat bersama. Pada pertama kali rapat, perasaan dulu enggak ya? Kalau sponsor itu lebih besar, sekolah pasti setuju. Ditulis atau benar-benar ada. MPK tidak bisa menyetujui laporan yang tidak sesuai fakta. Tetapi kita di sini kejar prestasi, bukan cari masalah. Tapi kalau ketahuan, masalahnya lebih besar. Kita bisa revisi konsepnya, bukan datanya. Disinilah tekanan mulai bekerja, saat ambisi bertemu aturan dan keinginan untuk sukses mulai mengaburkan batas yang benar. Kalian terlalu takut gagal. Kita tahu kehilangan kepercayaan. Aku ketua OSIS, tanggung jawab ada di aku. Justru karena itu, Kak Jibril harus jadi contoh. Dan MPK bukan panggung pencitraan. Saya pikir kalau kita dari sekolah kayak gini terus, lalu menjadi apa kita? Aku nggak setuju sama laporan ini. Jadi kamu semua kerja ini sia-sia. Lebih baik sia-sia daripada berhasil tercurang. Aku bendahara, aku tidak mau tanda tangan kebohongan. Aku sekretaris, aku tidak mau mencatat hal yang salah. Dan MPK akan berdiri di pihak etika. Setiap organisasi punya momen penentuan saat suara mayoritas kalah oleh suara hati. Kalau begitu, aku harus bicara. Ide menambah data sponsor itu datang dari Jibril, aku ingin tahu siapa yang berani menolak ketua OSIS. Kalian berani. Aku juga belajar. Jabatan tidak selalu membuat keputusan yang benar. aku salah. Aku ingin terlalu terlihat sukses. Kita semua ingin sukses, tapi caranya menentukan. OSIS dan MPK bukan tempat yang sempurna, tapi harus jadi tempat yang jujur. Kita revisi proposal dari nol dengan jujur. Aku sangat bangga dengan organisasi ini. Oke, jadi rapat hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Mungkin kegiatan ini tidak semegah rencana awal, namun hari ini mereka belajar sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa inovasi tanpa etika hanyalah ambisi kosong, dan keberanian untuk jujur adalah prestasi tertinggi seorang pemimpin muda. Materi ini membahas tentang pentingnya etos kerja, inovasi, dan etika ketika berorganisasi. Dalam Islam, bekerja bukan hanyalah aktivitas duniawi, tapi juga bagian dari ibadah ketika dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat 105 bahwa setiap amal dan pekerjaan yang dilakukan diawasi oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kerja yang baik akan tampak dalam perilaku kerja keras. Kerja keras berarti berusaha secara maksimal, tidak bermalas-malasan dan tidak mudah menyerah. Islam mengajarkan bahwa hasil tidak akan datang tanpa usaha. Allah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 39 bahwa manusia akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghargai proses, karena keberhasilan adalah buah dari kerja keras yang maksimal. Keras dilakukan secara terus-menerus, maka akan terbentuk budaya kerja keras dalam organisasi.
Budaya kerja ini menciptakan lingkungan yang disiplin dan saling mendukung, serta mendorong setiap anggota untuk memberikan yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja ia menyempurnakan pekerjaannya. Hadis ini menekankan pentingnya profesionalisme dan kesungguhan dalam bekerja. Dari budaya kerja keras lahirlah hikmah atau perjalanan berharga. Setiap tugas, tantangan, dan kegagalan mengajarkan kedewasaan dan tanggung jawab. Hikmah ini membuat seseorang tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga memperbaiki diri melalui proses. Dalam Islam, proses yang baik memiliki nilai, meskipun hasilnya belum sempurna. Selain kerja keras, organisasi harus dibangun di atas etika. Etika menjaga agar tujuan dicapai dengan cara yang benar. Islam melarang segala bentuk kecurangan dan kebohongan. Rasulullah SAW bersabda bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Etika berorganisasi menuntut kejujuran, amanah, serta keberanian berkata benar meski dalam tekanan. Sebuah organisasi tidak dapat berjalan secara mandiri. Diperlukan kepekaan untuk saling bekerja sama dan menjunjung nilai gotong royong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang mengajarkan agar manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa segala bentuk kerjasama harus dilandasi niat yang tulus, bukan demi kepentingan pribadi. Gabungan dari kerja keras, etika, dan gotong royong akan menghasilkan integritas dalam budaya kerja. Integritas berarti kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, serta konsistensi dalam memegang nilai. Orang yang memiliki integritas akan dipercaya baik menjadi anggota maupun menjadi pemimpin. Pada kesimpulan ini, pada peta konsep ini mengajarkan kita bahwa bertugas dan berorganisasi harus dilandaskan dengan integritas, etos kerja, kerjasama, dan juga empati. Dengan demikian, berorganisasi dan bertugas tidak hanya menghasilkan prestasi, namun menghasilkan generasi yang berempati dan juga yang berintegritas. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.